Halo, berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi untuk membuat sebuah game, ya, bukan saja game, tetapi beberapa aplikasi sederhana atau program sederhana itu bisa kita buat menggunakan aplikasi ini. Nama aplikasinya adalah Scratch, ya, Scratch. Oke, kalau kalian belum memiliki aplikasi Scratch ini, kalian bisa kunjungi website dari Scratch. Ini kita ketik saja di browser Scratch. Nah, ini ya, Scratch, kemudian di enter. Nah, ini adalah tampilan websitenya Scratch. Ini tampilannya, kemudian ada create, explore, ideas, about, dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya, jika kalian baru mengunjungi ini pertama kali, kalian harus membuat akun dulu. Untuk membuat akun sama seperti membuat akun di website yang lain. Oke, kemudian untuk menggunakan Scratch ini secara online, atau kita ingin mendesain sebuah aplikasi secara online, misalnya membuat cerita, games, ataupun animasi interaktif lainnya, kita tinggal klik saja create, ya. Kita tinggal klik create, kemudian kita nanti akan diarahkan ke lembar kerjanya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Scratch yang digunakan untuk membuat sebuah game maupun animasi interaktif lainnya. Aplikasi Scratch yang offline, artinya saya download terlebih dahulu. Nah, untuk mendownload aplikasi ini, kita tinggal masuk ke Scratch-nya saja dulu yang tadi, kemudian kita tambahkan di sini /download. Nah, kemudian kita download sesuai dengan host dari komputer kita. Kalau menggunakan Windows, berarti ini pilih Windows, kemudian kalau pakai Mac, pilih Mac, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk install, kita download terlebih dahulu, ya, direct download. Nah, setelah di download nanti silakan langsung diinstal seperti menginstal aplikasi yang lainnya. Oke, seperti itu untuk Nah, untuk kali ini kita akan membahas gimana sih tampilan dari Scratch. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownload ini aplikasi Scratch-nya. Saya buka. Ini tampilan secara offline, sehingga kita tidak membutuhkan jaringan internet untuk mengakses atau menggunakan aplikasi ini. Oke, di sini inilah tampilan Scratch. Kemudian ada beberapa bagian di sini. Di atas ada menu, ya. Ini untuk mengubah bahasa. Silakan jika menginginkan bahasa Indonesia, tinggal diubah menjadi bahasa Indonesia, maka semuanya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya kembalikan ke bahasa Inggris saja dulu. Kemudian di sini menu file, new untuk membuat project baru, kemudian load from your computer, ini untuk membuka file atau aplikasi atau program yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian save to your computer, artinya menyimpan apa yang sudah kita buat, gitu. Kemudian ada menu edit. Nah, seperti biasa fungsinya untuk ini, ya, edit seperti biasa di aplikasi yang lain juga sama. Kemudian jika ingin tutorialnya secara online, bisa diklik saja tutorial ini, maka akan tersaji beberapa tutorial tentang penggunaan Scratch ini. Kemudian ini adalah nama project yang akan kita buat. Jika ingin mengubah namanya, juga bisa di sini. Misalnya testing, gitu ya, testing. Nah, ini untuk inilah nama file dari project yang akan kita buat. Kemudian
Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit dari apa saja sih yang ada di tampilan ini dan apa fungsinya gitu. Kita mulai dari yang paling kiri ya, yang paling kiri di sini ada menu code, ada atau tab code gitu ya, kode, dan yang terdiri dari beberapa kode gitu ya, ada motion, looks, sound, sampai dengan kita bisa membuat blok sendiri. Kita bisa membuat kode sendiri nanti di sini. Nah, untuk motion, kemudian look itu dia sudah punya ini ya, balok-baloknya. Tinggal kita gunakan nanti ketika kita ingin menambah sebuah sprite. Bahasa sprite di sini itu adalah objek, maksudnya objek-objek yang akan kita dalam pembuatan, misalnya pembuatan game gitu. Nanti untuk previewnya itu tampil di sini nanti. Ini preview dari tampilan game yang kita akan buat. Kemudian di sini ini area untuk meletakkan balok-balok atau blok-blok yang ada di sini yang kita gunakan. Maka kita tinggal pindahkan saja, tinggal diklik, di drag. Jika kita inginkan menggunakan blok yang ada. Itu kemudian yang berikutnya. Ini tadi untuk menu, istilahnya ini menu pertama gitu ya, menu saya anggap ini menu A nya, ini A, kemudian ini B. Nah, di menu B ini adalah kode yang dapat digunakan nanti untuk objek-objek yang kita gunakan. Nah, dapat juga dipilih dari kategori menu yang ini tadi. Kita klik motion, akan muncul di blok motion. Kemudian sound, nah ini adalah bloknya sound, untuk menampilkan, memainkan maupun menghentikan sebuah audio sound dari game yang kita buat. Sampai dengan tadi ada variabel, ini untuk variabel dan lain sebagainya. Kalau my block ini ya kita buat blok dengan pengaturan kita sendiri gitu. Itu, atau kita scroll ini dari atas ke bawah juga bisa ini. Dia menunjukkan semua kode yang ada di sini. Nah, disesuaikan dengan ditandai dengan perbedaan warna ya. Di sini dilihat itu perbedaan warnanya. Itu kemudian yang berikutnya ada menu yang ini, yang perlu kita pahami, yang kosongan ini. Ini adalah daftar nanti kalau misalnya ada blok yang kita gunakan, kita bawa seret ke sini, tinggal kita pakai. Lalu ada stick grid ya, stick grid yang ini namanya stick grid. Itu adalah digunakan untuk mereview hasil dari implementasi blok kode yang sudah kita gunakan. Jika ingin melihat hasilnya seperti apa, maka kita lihat yang di sini dengan cara nanti bisa bisa di full screen. Ini di full screen, saya klik full screen, nah, akan tampil seperti ini. Ini area dari review dari atau preview dari game yang kita buat. Saya kembalikan lagi. Oke, kemudian yang berikutnya ini sebenarnya di stick grid ini itu berupa ini ya, grid yang memiliki titik koordinat gitu, titik koordinat. Artinya ketika ini objeknya pindah, maka dia akan terlihat dia berada di koordinat berapa gitu. Nah, untuk melihat di mana dia pindah, letaknya di koordinat apa, berapa gitu, maka bisa kita lihat di bawah ini, di sini. Nah, ini yang menentukan. Ini adalah koordinatnya. Ini X-nya -51, Y-nya -1. Ini untuk letak kucing ini gitu, objek ini. Jika ini saya pindah, maka dia akan berubah ini, posisinya gitu. Jadi basis dari grid stick ini atau stick grid ini adalah sebuah titik. Kalau di matematika itu seperti koordinat kartesius gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi pada tampilan yang ini, nah ini ya, di custom ini
di tampilan di custom ini, di bagian ini kita dapat mengcustom objek yang sedang aktif, yang mana disebut aktif ketika ini kita pilih sini. Ini objek-objek, nanti misalnya mau nambah objek, tinggal kita tambahin, ambil di sini saja gitu. Anda choose a sprite, nanti kita memilih objek yang ingin kita gunakan. Nah, ketika objek ini aktif, lalu kita klik custom, maka ini bisa kita custom atau bisa kita manipulasi atau ubah, mungkin ubah warna atau menambahkan sebuah objek lain selain ini bisa. Misalnya saya ubah warna juga bisa ini. Misalnya yang mana gitu. Nah, misalnya ini lihat feel-nya, kita ubah feel-nya juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengubah-ubah warnanya untuk feel-nya atau untuk outline-nya atau garisnya gitu ya. Misalnya garisnya saya ubah warna hitam, nah, seperti ini juga bisa. Oke. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini kan warna hitam untuk outline-nya. Atau menambahkan teks juga bisa, tinggal kita klik ini ya, teks ya. Bisa kita tambahkan teks secara permanen. Ini sifatnya di sini ini untuk custom ini adalah permanen, perlu diubah secara permanen. Dan ini ubah warna juga bisa, kita ubah sesuaikan warnanya juga bisa, seperti itu. Oke, jadi seperti itu penggunaan dari tab custom ini. Kemudian ada lagi pada bagian yang lain. Ini kalau saya kembalikan lagi ke menu ini ya, tab kode. Nah, tampilannya seperti tadi di awal. Yang berikutnya untuk ini, untuk mengubah, ini kan dia bentuknya biasanya di game itu kan ada backdrop ya, backdrop, atau kalau di komputer tuh background gitu, background tampilan latarnya gitu. Nah, untuk mengambil tampilan latar ini kan masih polos, putih polos untuk tampilan gamenya, itu ubah pada ini di sebelah kanan bawah itu ada tombol yang ini untuk memilih backdrop. Nah, misalnya kita ingin menambahkan backdrop dari komputer kita atau kita sudah desain di awal gitu ya, bisa kita upload ke sini, kita bawa ke sini sebagai backdropnya, atau yang sudah ada yang di sini disediakan banyak. Misalnya saya ingin mengambil secara acak, nah, surprise istilahnya ya, surprise ini. Nah, kalau ini saya klik seperti ini, nah, maka akan teracak, kita diberikan satu backdrop gitu. Misalnya saya coba lagi, saya klik lagi, nah seperti itu. Jadi beberapa backdrop sudah disediakan di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk ini ya, tampilan sekolah ya gitu, sekolah. Nah, ini bisa kita pilih ya, di sini juga bisa kita klik ini, kemudian kita ingin mendesain juga bisa ya menggunakan Paint. Nah, tapi Paint sini kita diarahkan ke ini backdrop khusus, kita membuat satu backdrop secara langsung di aplikasi Scratch ini. Kita disediakan tampilan seperti ini. Nanti kita bisa rancang di sini backdropnya sedemikian rupa hingga seperti apa yang kita inginkan. Kemudian berikutnya lagi kita juga bisa memilih ya, di sini juga disediakan pilihan backdrop ya, di tanda ini loop ini. Di loop ini juga ada pilihan, saya klik. Nah, ini adalah pilihan backdrop yang ada di Scratch. Nah, silakan digunakan ini, mau milih backdrop seperti apa silakan. Misalnya saya ingin maka akan berubah backdropnya menjadi backdrop teater dan lain sebagainya, kita bisa pilih di sini. Oke.
Kemudian yang berikutnya itu ada kumpulan sprite. Nah, ini kan baru satu sprite-nya ya, atau objeknya itu baru satu nih. Ada kucing. Nah, jika kita menginginkan sprite yang lain atau objek yang lain, tinggal kita ambil saja di sini. Ada gambar ini ya, kucing ini. Di sini juga sama seperti backdrop tadi. Kita bisa ngambil jika kita sudah punya desain sendiri, kita upload di sini. Kemudian bisa kita ngambil secara acak. Ini saya secara acak saya ambil, saya klik ini. Saya klik ini secara acak ini. Akan muncul satu sprite secara surprise gitu, secara acak. Kemudian misalnya saya mau memilih sprite yang saya inginkan. Misalnya di sini kita juga seperti tadi di backdrop itu kita bisa juga mendesain di sini, mendesain secara langsung. Lalu kita bisa juga memilih sprite yang disediakan oleh Scratch di sini. Saya coba buka. Nah, ini pilihannya banyak sekali di sini. Banyak sekali pilihan sprite atau objek yang disediakan oleh aplikasi Scratch ini. Oke, seperti itu. Misalnya saya ambil satu saja. Contoh misalnya saya ambil gambar Apple, misalnya Apple ya. Saya klik Apple, nah akan muncul satu sprite sesuai pilihan yang saya pilih. Nah, kemudian sprite ini, beberapa sprite ini kan ketika kita nanti mendesain, kita pilih sprite yang mana mau diisi kode ini tadi, bloknya, atau kita perlakukan seperti apa sprite ini. Nah, tetapi di sini untuk penjelasan sprite itu ada juga di sini ya. Ini ada nama sprite-nya, kemudian show di hidden show-nya ada, ukurannya juga ada, size-nya ya, kemudian direction-nya atau apa istilahnya, putarannya gitu ya, dia menghadap kemana gitu. Contoh misalnya kucing ini namanya sprite 1, ini bisa kita ubah nih menjadi misalnya kucing, enter. Nah, nanti ini sprite-nya namanya kucing. Namanya apa tadi? Jamie. Kemudian ini Apple. Nah, gitu ya. Lalu jika menginginkan ini sprite-nya disembunyikan, tinggal kita klik aja ini. Yang mata disilang ini. Mata dicoret, kita klik ini, maka di sini di tampilan itu sprite untuk kucing itu disembunyikan gitu. Misalnya ini saya sembunyikan juga. Nah, dia akan menghilang ya. Untuk menampilkan kembali ya tinggal kita klik saja sebelahnya. Nah, seperti ini. Ini saya mau tampilkan lagi. Nah, seperti itu. Lalu untuk mengubah size ukurannya, ini ukurannya kan normalnya 100 ya. Normalnya 100. Bisa kita perkecil. Misalnya ini kucingnya saya kecilin dah. Misalnya 60, kemudian enter. Nah, maka kucingnya akan terlihat lebih kecil dari yang tadi. Ini juga misalnya saya mau kecilin, nah, saya pilih dulu sprite-nya, nah, baru saya kecilkan. Misalnya ini ukurannya 70. Oke, lalu enter, ini akan terlihat mengecil. Nah, oke, seperti itu caranya. Kemudian ingin memutar, nggak bisa ya, misalnya putaran gini, sudah dilihat ya. Bisa sesuaikan sesuai yang kita inginkan. Oke, itu untuk tampilan dari Scratch ini. Jadi kemudian yang terakhir nanti biasanya kita akan mengetes ya, kita tes apa rancangan kita langsung tes. Nah, untuk mengetes biasanya kita menggunakan tampilan ini. Lalu tadi kita preview seperti ini, lalu di play gitu ya. Ini tombol go-nya atau play-nya, mulainya, ini tombol stop-nya. Seperti itu. Oke, jadi itu sementara untuk perkenalan tampilan dari aplikasi Scratch yang akan kita gunakan untuk mendesain sebuah misalnya game, kemudian misalnya animasi interaktif, maupun sebuah cerita yang bergerak.
cerita secara langsung, bisa kita desain di sini. Misalnya kita buat komik gitu ya, bisa kita buat melalui aplikasi Scratch ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Nantikan video berikutnya untuk membuat sebuah aplikasi, misalnya game dari Scratch. Sampai jumpa.